Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis kita orang-orang Sunni dihabisi oleh mereka. Coba lihat apa yang terjadi pada saat Syiah sudah mulai berkuasa. Anda harus paham ya, orang-orang Syiah menganggap Anda semuanya ahli sunnah kafir. Dalahnya halal. Mau lihat buktinya? Apa yang mereka lakukan di Irak? Mereka menggantung Saddam, membunuh umat Islam ribuan di Irak. Semua yang berpaham Sunni dihancurin, dibunuh. Dan bukan cuma dibunuh, masjidnya dirusak. Kapan mereka berkuasa pastikan darah antum halal? Emang sudah begitu. Di Irak itu bukti. Di Syria itu 225.000 orang Sunni dibunuh karena mereka anggap itu ibadah. Ini bukan main-main ini, gitu kan? Ya, jadi kalau Pak Nuruddin mau jadi Syiah, Anda aja yang jadi Syiah. Jangan pelan-pelan menyebarkan narasi halus ya. Halus banget narasinya seolah-olah Syiah ini baik, ada kebaikan di Syiah, lama-lama dinormalisasi di Indonesia. Astagfirullahaladzim. Ilmu filsafat. Ilmu filsafat perusak akidah Islam. Jika kita sebutkan ini bid'ah, ini bukan ajaran dari Nabi, bukan dari para sahabat, wah, langsung diklaim tuh Wahabi, Wahabi. Orang-orang Salafi ini Wahabi. Sekarang di Indonesia ini Sebagian ahlul ahwa wal bid'ah ya, orang-orang yang dikendalikan oleh hawa nafsu ya, dan pelaku bid'ah ya, golongan menyimpang dalam Islam, mengklaim bahwa ilmu-ilmu ilahi atau akidah itu masih ghamidah atau tak terpahami ya. Menurut mereka tidak mungkin dimengerti ya, kecuali mungkin dimengerti melalui jalan ilmu mantik ya, atau ilmu filsafat ya. Bertolak dari sinilah ya, kemudian mereka itu kaum Mu'tazilah dan yang sepaham dengan mereka itu, kaum Mu'tazilah ini ya, sepaham dengan mereka ya, sampai era sekarang ya, mengadopsi ilmu filsafat untuk dijadikan sebagai perangkat pendukung untuk mendalami akidah Islam ya. Membaca gitu ya. Sementara saya ketika membaca orang Syiah, biasa nih, mantik, logika, kalam, filsafat, kaya sekali. Dari tadi saya ada filsafat aja terus. Sampai karena di Syiah ada tokoh filsafat ya, katanya Bakir Sodor itu namanya, lebih memilih Syiah daripada Salafi katanya. Astagfirullah. Ya, pendidikan saya tidak setinggi Ustadz Nuruddin ya, bahasa Arab saya tidak sebagus Ustadz Nuruddin, tapi alhamdulillah Allah memberikan hidayah kepada saya, pengetahuan kepada saya bahwa ajaran Syiah ini bahaya, ajaran Syiah ini sesat, menyimpang. Sekali lagi saya katakan bahwa saya tidak memaksa Ustadz Nuruddin untuk menjadi Salafi, enggak. Mau jadi Syiah, mau jadi apapun ya terserah Ustadz Nuruddin. Cuman kalau narasi Ustadz Nuruddin ini seolah-olah menormalisasi ajaran Syiah di Indonesia, ya kita nggak bisa diamkan itu. Ya harus kita lawan. Bahaya sekali kalau Syiah sudah dinormalisasi di Indonesia. Ajarannya mencaci maki para sahabat, ajarannya mencaci istri Rasulullah, zina dilegalkan dengan alasan nikah mut'ah, Al-Quran dianggap kurang, dan seburuk-buruknya orang Salafi nggak ada yang begitu. Dan seburuk-buruknya orang Salafi, faktanya Allah takdirkan orang-orang Salafi lah yang mengelola Masjidil Haram, mengelola Masjidil Nabawi. Bersih dari bid'ah, bersih dari kesyirikan, menyembah-nyembah kuburan. Nggak ada di Masjidil Haram seperti itu, nggak ada di Masjidil Nabawi juga seperti itu. Asal muasal kata filsafat, jelas-jelas kata filsafat bukan asli dari bahasa Arab, apalagi dalam kamus syariat Islam ya. Ia berasal dari Yunani ya, sebenarnya negeri para dewa itu ya, yang disembah oleh manusia. Terbentuk dari dua susunan, yaitu philo yang bermakna cinta dan Sophia yang bermakna hikmah. Pengertian yang terbentuk dari paduan dua kata itu memang cukup menarik ya bagi kita sebagai manusia ya, terutama umat Islam. Sebagian mendefinisikan sesuatu dari hakikat sesuatu ya, dan hakikat hal-hal yang
ada di dunia ini ya. Filsafat fokus pada pengerahan usaha dalam mengenali sesuatu dengan pengenalan yang murni ya, apapun objeknya, baik perkara ilmiah, agama, ilmu, atau hitung atau lainnya lah. Akan tetapi ya, perkara terpenting yang tidak boleh dilupakan bahwa tempat asal lahirnya kata itu adalah negeri Yunani ya. Dan keyakinan ya, kufur generasi pertama ahli filsafat yang menjadi rujukan filsafat dunia sudah cukup. Bukan dipikirkan teman-teman, kacau. Dipikirkan dulu. Kalau tidak sesuai dengan logikanya, ditakwil. Apakah itu yang disebut sebagai salafi yang benar? Belum lagi praktek-praktek ibadah ataupun ritual yang mereka lakukan teman-teman. Zikir berjamaah sambil joget-jogetan, bahkan ada yang sampai kesurupan. Apakah ini yang disebut mengikuti para salaf? Hah? Belum lagi melakukan ibadah-ibadah lainnya atau ritual-ritual lainnya seperti maulid Nabi. Para sahabat tidak pernah mengikuti para salaf. Hah? Belum lagi melakukan ibadah-ibadah lainnya atau ritual-ritual lainnya seperti maulid Nabi. Para sahabat tidak pernah melakukan maulid Nabi. Haul, acara ulang tahun kematian teman-teman, setiap tahunnya dirayakan hari kematiannya. Ini semuanya sudah kita jelaskan, ini adalah ajaran Syiah, tradisi Syiah. Ketika kita sebutkan ini bid'ah, ini bukan ajaran dari Nabi, bukan dari para sahabat, wah, langsung diklaim tuh. Bagi kaum muslimin untuk berhati-hati dan mengesampingkannya dari tengah umat, karena berasal dari negeri dan kaum yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla ya. Kaum yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla ya. Keberadaan Allah saja dipertanyakan ya, seakan-akan pikirannya, otaknya itu ya bisa sampai ke sana gitu ya. Padahal otak kita itu ada batasnya ya. Saudara-saudara sekalian, kali ini saya ingin mengulas satu buku yang sangat saya rekomendasikan kepada semua pelajar muslim. Ini buku masyhur sebetulnya, cuma barangkali ada beberapa saudara kita yang belum tahu. As-Salafiyah Marhalah Zamaniyah Mubarakah La Madhab Islami. Kalau saya artikan terjemahan harfiahnya, mazhab salafi, periode yang diberkahi, bukan mazhab Islam. Anda sudah bisa menebak apa isi buku ini. Buku ini berisikan kritik atas saudara-saudara kita dari kalangan mazhab salafi yang senantiasa mengaku sebagai pengikut salaf, memerangi bid'ah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, sambil menuduh kelompok lainnya sebagai kelompok yang sesat, yang menyimpang, melakukan bid'ah. Masa seperti itu? Kamu yang menyembah para dewa, kecurigaan terhadap output filsafat mesti dikedepankan, disertai berjudul Tanaquzu Ahlil Ahwa wal Bidah fil Aqidah. Menyatakan dari sini menjadi jelas bahwa filsafat merupakan pemikiran asing yang bersumber dari luar Islam dan kaum muslimin ya. Sebab sumbernya itu berasal dari Yunani ya. Astagfirullahaladzim, nggak paham-paham juga ini ya Ustadz Pak ini nih ya, yang lagi viral ini.